Pertengkaran biasa. Anda tidak akan bisa pergi dari sini, Tuan, kata Desi akhirnya menunjukkan wujud aslinya yang terlihat begitu serakah. Ariel berdecak. Kau pikir aku bisa, kau taklukkan? Ejeknya dengan dingin. Desi melirik lilin kecil yang ada di dekat Ariel. Tentu sorot mata Ariel menajam ke arah tatapan Desi seolah tahu apa yang dipikirkan Jalang itu. Dasar Jalang, umpat Ariel segera membekap mulutnya sendiri. Desi tertawa keras, aku akan menjadi Nyonya Foxglove, Tuan Muda. Ariel mengambil lilin itu lalu melemparnya ke ranjang Desi, hingga Desi terbelalak dengan cepat mencoba memadamkan api, yang dengan cepat menyebar sebab bahan selimut di ranjang itu terbuat dari kapas. Ariel memukul-mukul pintu hingga tak berapa lama pria yang ia kenali membukakan pintu untuknya. Cepat, titap Ariel yang wajahnya begitu mirip dengan Ariel. Ariel menutup mulutnya, ia tidak bisa marah karena memang butuh bantuan saat ini. Farel menutup pintu kamar itu, Desi sibuk memadamkan api. Ia lupa dengan tujuannya saking tak ingin dirinya mati dilalap si jago merah. Padamkan apinya. Sialan, di mana air? Bentak Desi yang begitu panik. Api semakin besar melalap selimut kamar itu. Desi mengambil air dan menarik selangnya sekuat tenaga. Ia menyiram ranjangnya hingga berasap dan Desi terkulai lemas sambil terbatuk-batuk. Wajahnya sudah menghitam di bagian-bagian tertentu. Sementara Farel membawa Ariel pergi melalui lift namun berhenti di lantai 2 karena ada orang tua Desi menunggu di lantai 1. Farel membawa Ariel lewat jalan pintas. Kau menolongku? Tanya Ariel dengan suara serak. Diamlah, kau bisa mengatasi semua masalah di perusahaan, tapi kenapa masalah kecil seperti ini saja kau terjebak? Marah Farel. Diam kau, ketus Ariel. Iya, aku diam tapi kau diam juga, ketus Farel. Kemana kau bawa aku? Tanya Ariel dengan kesal. Aku membawamu ke kuburan, jawab Farel ketus. Aku akan menggentayangimu, jawab Ariel dengan tajam namun masih terlihat lemas. Apa hebatnya jadi hantu? Decak Farel dengan nada mengejek. Jangan remehkan aku, anak bodoh, aku akan mencincangmu dengan pisau melayang, geram Ariel. Diam kau, ketus Farel. Kau yang tidak bisa diam, balas Ariel dengan nada menantang. Berisik, ujar Farel ketus. Kau? Ariel terbatuk saat darahnya terasa mendidih alias marah. Sudah aku bilang diam, ejek Farel. Diam kau, berisik, balas Ariel. Saudara kembar yang sudah lama terpisah itu ternyata memiliki kepribadian yang sama. Benar-benar terdengar lucu jika ada yang mendengar pertengkaran mulut mereka. Farel membawa Ariel ke apartemennya. Beberapa orang sempat ada yang kaget di parkiran melihat ada dua Farel. Cak, decak keduanya serentak. Jerit orang itu berlari ketar-ketir seperti melihat hantu. Farel dan Ariel saling pandang. Diam, ucap mereka serentak. Pasang maskermu, titah Farel. Kenapa kau harus memakai masker, kau saja? Balas Ariel menolak. Cepat pasang, bisa pingsan jika ada manusia yang melihat wujudmu yang meniruku, ancam Farel. Enak saja, kau bilang aku menirumu, kau yang meniruku, jawab Ariel tak terima. Berisik sekali kau, pasang maskernya. Farel memaksa memakaikan Ariel masker. Ariel yang tak punya tenaga hanya bisa mengumpat, menyumpah serapahi Farel, tapi Farel hanya dengan santai menjawab, berisik, balas Farel. Dokter Gibran memeriksa keadaan Ariel dalam keadaan kikuk dan gugup. Ia benar-benar takjub bisa melihat ada dua manusia jelmaan Farel, benar-benar mirip, tidak ada bedanya. Apa kau lihat-lihat? Farel melototkan matanya. Gibran berdecak pelan. Apa sifatnya juga sama sepertimu, Tuan? Tanya Gibran. Dia lebih keras kepala dan bodoh dariku, jawab Farel dengan sombong. Gibran melihat Farel dan Ariel bergantian. Apa Nyonya tahu dia punya dua anak gagah dan tampan? Tentu saja dia tahu, bodoh, tapi satu lagi Franz, jawab Farel. Gibran menjatuhkan rahangnya, dan dia tidak diakui. Mumiku hampir gila karena hilangnya dia, bukannya kau tahu orang yang menculikku hari itu, ketus Farel. Iya, aku selalu bertanya-tanya apa yang bisa membuat perhatian mereka teralihkan darimu, tapi apa hubungannya? Tanya Gibran. Dia yang hilang, Mami dan Papi berusaha mencarinya, hingga mengabaikanku, begitulah akhirnya, jelas Farel. Ya Tuhan, dia memang mirip sekali denganmu, Tuan.
Mungkin tidak ada yang bisa membedakan kalian, decak Gibran, akhirnya mengerti penjelasan Farel. Farel tertawa kecil membuat Gibran menoleh pada Farel. Ada apa tuan? Tanya Gibran dengan kesal. Ada satu orang yang tahu perbedaan kami, jawab Farel. Siapa momimu? Tebak Gibran. Nona Sila, jawab Nando tiba-tiba. Gibran terkejut namun melihat ke arah Nando. Kau juga tahu, Nan. Tentu saja tuan muda sangat aneh akhir-akhir itu. Setelah putus, bagaimana bisa pria yang tergila-gila pada Nona Sila terlihat baik-baik saja setelah putus dari Nona Sila? Kekeh Nando. Nona Sila bisa membedakan kedua saudara kembar ini? Tanya Gibran sekali lagi dibalas anggukan oleh Nando. Farel tersenyum tipis saja karena ia memang sangat bangga pada kekasihnya yang tahu perbedaan mereka. Tak berapa lama kemudian Ariel bangun dan mendengar pembicaraan Farel dengan Nando. Gibran, apa yang harus saya lakukan pada jalang itu, Tuan? Tanya Nando. Biarkan saja dia bersenang-senang terlebih dahulu, jawab Farel. Lalu Tuan membiarkan wanita licik itu menang? Tanya Gibran yang sangat mengenal sosok Desi. Cak, kenapa kau bertanya pada aku? Tanyakan pada Ariel, decak Farel. Tuan, Anda kan juga tuanku, gerutu Nando. Ya, kau benar, Nan, tapi apa yang Tuan Farel katakan memang benar, biarkan Tuan Ariel yang mengatasinya. Mendengar ceritamu, aku rasa dia jauh lebih baik mengatasi perusahaan tidak seperti Tuan Farel, yang hanya menyuruh orang hingga dapat tamparan keras dari Nona Sila, sindir Gibran. Farel menatap tajam ke arah Gibran, Nando tertawa lebar. Nona Sila benar-benar keren saat itu. Aku hampir saja kehilangan separuh nyawaku melihat keberanian Nona Sila menampar tuan muda di depan banyak orang. Kekeh Nando. Kau? Farel menjitak kepala Nando. Nando nyengir sambil minta ampun. Kenapa dia belum sadar juga? Tanya Farel melirik Ariel yang pura-pura masih tidur. Hei tuan, saudara kembarmu itu terkena efek obat bius penenang yang bisa membuatnya tertidur dan lemas dalam jangka waktu beberapa jam. Wanita itu sangat licik, aku pikir dia berubah, ternyata hanya topengnya saja, decak Gibran. Aku tidak peduli, aku mau dia sadar supaya perusahaan kembali baik-baik saja, ketus Farel. Bukankah Anda juga bisa mengatasinya, Tuan? Tanya Nando dengan heran. Aku tidak mau mengambil haknya, dia adalah saudara kembarku dan dia lahir duluan di dunia ini. Otomatis perusahaan Fox Group adalah miliknya, jelas Farel. Anda tidak menginginkan perusahaan itu, Tuan? Tanya Gibran. Untuk apa? Aku bisa membangun perusahaanku sendiri, jawab Farel dengan angkuh. Sudut bibir Ariel terangkat tipis, tak ada yang menyadarinya. Ia merasa kehangatan mengalir di benaknya mendengar dirinya diakui oleh Farel sebagai saudara kembarnya.